Dan pemirsa, kondisi terkini di Komisi 4 DPR RI yang baru saja menyelesaikan rapat kerja dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kita akan dengarkan bersama keterangan pers dari Ketua Komisi 4 DPR, Titik Soeharto, berikut ini. Udah cukup teman-teman? Belum. Udah. Mana? Pak Menteri ke sini. Pak Menteri agak kesini. Pak Menteri agak mesra dikit. Udah. Udah ya, jangan maju-maju lagi ya. Udah. Cukup. Nyun sewu Mbak Titi tadi udah memimpin rapat dengan pihak KKP dari Menteri juga. Tadi boleh dijelaskan lagi proses dan hasilnya. Intinya kami mengapresiasi pemerintah, terutama dalam hal ini Kementerian Kelautan Perikanan yang sudah bertindak kemarin untuk menyelesaikan, untuk mencabut pagar laut yang sepanjang 30,12 km ini. Jadi kami mengapresiasi dan namun demikian kami masih menuntut agar KKP terus melakukan penyelidikan agar diketahui siapa pemilik dan yang melakukan pembuatan pagar ini di lautan yang sebetulnya tidak boleh dipagar, dikapling oleh siapapun. Kami minta supaya KKP mengungkapkan ini kepada masyarakat karena masyarakat menunggu ini siapa. Dan di samping itu kemarin itu ada pencabutan pagar yang mengerahkan begitu banyak aparat untuk mencabut yang 30 km ini. Tentunya ada biaya-biaya yang timbul yang cukup besar, Pak Menteri. Nah, kami minta agar siapapun nanti yang bersalah, yang ditemukan bersalah untuk yang melanggar hukum ini, mereka harus mengganti biaya-biaya yang sudah dikeluarkan ini. Selesai itu. Dari hasil proses pertemuan tadi dengan penjelasan Pak Menteri dan Pak Dirjen tadi, ada laporan atau ungkapan ketidakpuasan oleh anggota Komisi 4 tadi, juga tanggapan Ibu sebagai ketua yang memimpin rapat tadi? Ya, kami ini mewakili masyarakat konstituen kita. Kita harus proaktif untuk memperjuangkan daripada kepentingan konstituen. Jadi walaupun begitu demikian, kami sudah cukup sepakat puas bahwa kementerian ini sudah melakukan tugasnya, dan tapi kami ingin supaya ke depan agar lebih diantisipasi lagi, jangan sampai hal ini terjadi lagi karena kami mendapatkan juga banyak di daerah-daerah lain kasus-kasus seperti ini. Mudah-mudahan jangan nunggu viral dulu baru dilakukan tindakan, tapi diantisipasi mungkin dari sekarang, belajar dari kasus yang ini bisa dipetanin lagi mana sih yang bermasalah. Ya. Bu Titi soal sanksi ngasih waktu sampai kapan Bu untuk membongkar tuntas Kalau membongkar, saya rasa harus mencari tahu siapa di bawah belakang ini. Saya sih maunya secepat-cepatnya. Tadi saya minta juga secepat-cepatnya, tapi dari kementerian karena ini terkait dengan kementerian-kementerian atau lembaga-lembaga lain, jadi kita beri waktulah Pak Menteri, mudah-mudahan secepat-cepatnya bisa terungkap siapa yang ada di balik semua ini. Bu, ini kan Komisi 4 kemarin ada dorongan untuk pembuatan pansus untuk pagar laut ini, gimana nanti? Kita lihat nanti, kalau dari kementerian, dari aparat sudah masalahnya sudah selesai, bisa cepat selesai, rasanya kita tidak perlu buat pansus, ya. Kita masih banyak hal-hal lain yang harus kita urusin, jadi kita tidak perlu buang-buang energi untuk sesuatu yang mungkin
Pak Menteri, kementerian sudah bisa mengungkap secepat mungkin. Bu Titi, soal kemarin kan kaitan dengan KBB-nya itu kan sudah ditelusuri siapa pemiliknya dan ada kaitannya dengan perusahaan-perusahaan besar misalnya pemilik PIK misalnya. Nah ini kalau dari Komisi 4 apakah jangan memerintahkan KKP untuk tidak takut melawan oligarki begitu di kasus ini? Iya, semua kementerian tidak perlu takut melawan oligarki karena kita DPR sebagai wakil rakyat, kementerian juga menjalankan tugasnya juga untuk melaksanakan untuk kepentingan rakyat juga gitu. Jadi saya rasa nggak perlu tanpa harus dikasih tahu, kita juga menekankan supaya kementerian tidak perlu takut dengan oligarki karena kami dari DPR ada di belakang kementerian. Pak Menteri, ini sebenarnya pagar laut ini termasuk kategori PSN juga nggak sih Pak di wilayahnya itu Pak? Tidak, sudah kita cek tidak. Jadi sudah kita cek dan ternyata itu di luar PSN. Pak, terbaru ada di Sumeneb nih, ada di Sumeneb lautnya bersertifikat. Kira-kira apa langkah selanjutnya dari KKP? Kita turunkan tim ke sana. Jadi sebenarnya kan begini, hikmahnya ya. Tadi saya sudah sampaikan kepada manajer Ibu Ketua, kepada pimpinan Komisi 4 dan seluruh anggota DPR Komisi 4. Hikmahnya adalah sekarang peduli kepada laut. Ya selama ini terus terang kita berjuang, tapi laut kan seperti kayak dipunggungin ya. Ya saya merasa bersyukur saja sebenarnya. Tapi artinya gini, kejadian seperti ini kan tidak hanya di Jakarta. Di Bekasi kemarin juga kejadian. Kalau di Bekasi itu mudah karena ada PT-nya. Jadi langsung dapat lalu perusahaannya siapa dan seterusnya kesalahannya di mana. Di Batam kita juga sering melakukan. Lalu kemudian sekarang ada juga di Sidoarjo dan di Surabaya. Kita sedang melakukan investigasi juga ke sana. Perlu diketahui sudah 196 kasus sebenarnya. Tapi kan selama ini tidak terekspos oleh media gitu. Nah kemudian di Jakarta ini menjadi sangat sensitif karena situasinya kan sedemikian rupa ya. Jadi tapi kan kita juga langsung bertindak. Jadi begitu itu terjadi kita langsung bertindak seperti yang kami janjikan kepada Komisi 4 DPR RI. Kita akan secepat mungkin untuk mengungkap sesuai dengan kewenangan kita. Kewenangan kita adalah memeriksa dari aspek administratif. Sampai tadi keluar satu kesimpulan bahwa ada baiknya juga kemudian undang-undang yang berkaitan dengan kelautan ini kemudian dilakukan sinkronisasi gitu ya. Istilahnya tuh kalau dulu tuh ada omnibus law kan gitu ya, dievaluasi semua untuk disatukan. Menurut saya ini menjadi sangat bagus sekali, sangat baik, dan saya senang sekali kalau begitu. Berarti memang betul-betul laut ini seperti dalam kebijakan di Kementerian Kelautan Perikanan kan soal ekologi dan ekonomi diseimbangkan. Kira-kira begitu. Ini kan sebetulnya kan tekanan ekonomi. Ya kan sisi lain kan ada ekologi juga yang dijaga. Kira-kira begitu. Dari Surabaya, mungkin berkaitan dengan yang dari Surabaya, kami langsung datang dari Surabaya. Ya. Mohon maaf, minta izin Ibu. Kami yang datang dari Surabaya ini berkaitan dengan adanya tapi yang ada di Sidoarjo, berkaitan juga dengan yang ada SWL yang berlabel PSN yang ada di Surabaya. Kami sebagai nelayan dan datang dari Surabaya ke sini langsung untuk memperjuangkan itu, berharap agar PSN ini yang ada di Surabaya khususnya di SWL itu bisa dicabut. Karena apa? Karena itu sudah Surabaya Waterfront Land. Surabaya Waterfront Land. Ya, itu sudah nantinya kalau memang itu terjadi itu akan merenggut semua mata pencaharian nelayan yang ada di Surabaya. Di situ ada 800 nelayan dan sekian ribu UMKM yang bergantung pada hasil laut dan pengolahan hasil laut di situ. Jadi kami berharap kepada Pak Menteri dan Ibu juga bisa memperjuangkan nasib kami yang ada di Surabaya untuk mencabut status PSN yang ada di SWL ini. Pak Menteri, soal sanksi pagar laut kemarin. Ya, kita akan turunkan tim untuk kita evaluasi dan kita lihat. Nanti kemudian kita akan bicara dengan nelayan juga. Pasti nelayan menjadi prioritas kita. Siap. Gitu. Untuk dicarikan solusi yang terbaik. Ya. Tapi kalau soal PSN, itu kan ruangnya ada di Menko Perekonomian ya.
Oke, tapi tidaknya Pak, Soal sanksi pagar laut kemarin itu kan sanksinya berupa administratif kalau di KKP. Tapi bisa nggak itu ada peluang nggak dibawa ke pidana umum misalnya? Kan tadi di kesimpulan agar dikoordinasikan apabila ada apa namanya itu sanksi hukum itu larinya nanti ke kementerian lain, ke lembaga lain. Ada kepolisian di sana, ada kejaksaan di sana, ya nanti kita akan koordinasi. Pak, terkait Berarti ada peluang pemidanaan umum di kasus ini ya Pak ya? Ya pasti kan koridor kita di sini, itu ruangnya kan ke sana. Jadi ya kalau yang ke sana kita koordinasikan. Pak, soal yang PT Santosa Yang mana yang dulu nih? PT Santosa yang kemarin mencuat namanya di kasus pemagaran laut ini apa betul itu? Kalau nama yang mencuat dan seterusnya bukan hanya nama yang mencuat, siapapun yang terdengar termasuk yang disampaikan di media itu kita akan undang. Nah, akan kita pertanyakan gitu. Kapan itu, Pak? Sekarang sedang berlangsung. Pak, bicara soal pagar laut Tangerang ini sudah ada pihak swasta yang mengaku memiliki sejumlah SHGB di Laut Tangerang itu. Kira-kira tanggapan gimana? Gini, kalau itu di ATR ya, di ruang ATR. Jadi silakan tanya ke Menteri ATR. Pak, kalau gitu menggarisbawahi secepat-cepatnya yang kalimat tadi Anda sampaikan. Kapan, Pak? Ya kalau bisa seminggu ke depan bisa selesai ya kita akan segera selesaikan. Pokoknya secepatnya, betul-betul secepatnya. Pak Menteri, pembongkaran kemarin habis biaya berapa sih Pak? Dari pencabutan itu tidak akan mandek ya Pak ya kan? Enggak mandek. Hari ini kan jalan terus. Ada 460 tim dari KKP, ada 750 dari TNI Angkatan Laut. Lalu kemudian juga masyarakat nelayan. Pak, soal 437 hektar lah di Laut Sidoarjo itu gimana? Yang tadi kita akan kita sudah turunkan tim ke sana. Pak Menteri, pembongkaran kemarin begitu ya Pak? Anggaran berapa sih Pak? Dan mungkin sampai nanti targetnya berapa anggaran? Itu ya kalau kita bicara anggaran itu patungan udah karena desakan dari teman-teman semua untuk segera dibongkar ya sudah dengan segala macam cara. Jadi kayak belum terhitung. Patungan aja udah pokoknya. Pak, terakhir dari saya Pak, tadi kan disebut terlalu lama, berlarut-larut. Anda juga sempat disebut namanya sakti tapi dianggap belum sakti, tersinggung nggak? Pokoknya begini, kita buktikan saja. Saya bekerja dan buktikan apa yang menjadi harapan masyarakat itu bisa terwujud. Udah, ya. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.